Tutorial Kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Topik ke-14 dari 75 topik. Ketentuan internasional di bidang kekayaan intelektual. Atau bagian keempat, substansi Berne Convention. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas copyright, atau hak cipta, yang meliputi literary and artistic works, atau karya seni dan kesusastraan, serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam intellectual property rights serta ketentuan-ketentuan khusus yang tersedia untuk negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Tiga prinsip dasar itu antara lain, a. Karya yang berasal dari salah satu negara, contohnya karya penulis adalah warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam tersebut suatu negara, harus diberi perlindungan yang sama di negara-negara lainnya, asas, national treatment, b. Perlindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas, atau asas otomatis, perlindungan, c. Perlindungan tersebut tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal kerja, atau prinsip ketidakbergantungan perlindungan. Adapun standar minimum perlindungan berkaitan dengan karya dan hak untuk dilindungi, dan durasi perlindungan adalah sebagai berikut. A. Sebagai karya, perlindungan harus termasuk setiap produksi dalam domain sastra, ilmiah dan artistik, apapun mode atau bentuk ekspresi yang dijual ke publik. B. Sesuai dengan pemesanan tertentu yang diperbolehkan, pembatasan atau pengecualian, berikut ini adalah di antara hak-hak yang harus diakui sebagai hak eksklusif otorisasi. 1. Hak untuk menerjemahkan. 2. Hak untuk membuat adaptasi dan pengaturan karya. 3. Hak untuk tampil di pekerjaan umum dramatis, dramatiko musik dan musik. 4. Hak untuk membaca dalam karya sastra umum. 5. Hak untuk berkomunikasi kepada publik kinerja karya tersebut. 6. Hak untuk menyiarkan, dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan hak hanya untuk remunerasi yang adil dan bukan hak otorisasi. 7. Hak untuk membuat reproduksi dengan cara atau bentuk, dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk mengizinkan, dalam kasus-kasus khusus tertentu, reproduksi tanpa otorisasi dengan syarat bahwa reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi kerja normal dan tidak wajar mengurangi sah kepentingan penulis, dan dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan, dalam hal rekaman suara karya musik, untuk hak dengan remunerasi yang adil. 8. Hak untuk menggunakan karya sebagai dasar untuk karya audiovisual, dan hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, tampil di publik atau berkomunikasi kepada publik bahwa karya audiovisual. C. Adapun masa berlakunya perlindungan secara umum adalah aturan perlindungan yang harus diberikan sampai dengan berakhirnya tahun ke-50 setelah meninggalnya pencipta. Dalam kasus karya anonim atau nama samaran, jangka waktu perlindungan berakhir 50 tahun setelah karya tersebut telah sah dibuat tersedia untuk umum, kecuali jika nama samaran tidak diragukan lagi sebagai identitas pencipta atau jika pencipta mengungkapkan identitas selama periode itu. Dalam kasus terakhir, aturan umum yang berlaku. Dalam kasus audiovisual atau sinematografi, jangka waktu minimal perlindungan adalah 50 tahun setelah dipublikasikan kepada publik, atau rilis, atau tidak dari penciptaan karya. Dalam kasus karya seni terapan dan karya fotografi, istilah minimum adalah 25 tahun sejak penciptaan karya seperti itu. Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatanganinya melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatanganinya, yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern, seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya Undang-Undang Hak Cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, tidak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Namun, sekadar memiliki persetujuan tentang perlakuan yang sama tidak ada gunanya apabila Undang-Undang Hak Cipta di negara-negara anggotanya berbeda satu dengan yang lainnya, karena hal itu dapat membuat seluruh perjanjian itu sia-sia. Apa gunanya persetujuan ini apabila buku dari seorang pencipta di sebuah negara yang memiliki perlindungan yang baik, diterbitkan di sebuah negara yang perlindungannya buruk atau bahkan sama sekali tidak ada? Karena itu, Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya, melainkan yang lebih penting lagi, konvensi ini menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit untuk perlindungannya. Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia,
Tetapi masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan petunjuk untuk mengharmonisasikan syarat-syarat perlindungan hak cipta tahun 1993. Untuk fotografi, Konvensi Bern menetapkan batas minimum perlindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat, dan untuk sinematografi batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu tidak pernah dipertunjukkan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya. Negara-negara yang terkena revisi perjanjian yang lebih dulu dapat memilih untuk memberikan, dan untuk jenis-jenis karya tertentu, seperti misalnya piringan rekaman suara dan gambar hidup, dapat diberikan batas waktu yang lebih singkat. Meskipun Konvensi Bern menyatakan bahwa undang-undang hak cipta dari negara yang melindungi suatu karya tertentu akan diberlakukan, ayat 7, 8 yang menyatakan bahwa, kecuali undang-undang dari negara itu menyatakan hal yang berbeda, maka masa perlindungan itu tidak akan melampaui masa yang ditetapkan di negara asal dari karya itu, artinya pencipta biasanya tidak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih lama di luar negeri daripada di negeri asalnya, meskipun misalnya undang-undang di luar negeri memberikan perlindungan yang lebih lama. Rumusan hak cipta menuntut Konvensi Bern adalah sama seperti apa yang dirumuskan oleh Outerswet 1912. Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Suatu hal yang terpenting dalam Konvensi Bern adalah mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan terhadap para pencipta atau pemegang hak. Perlindungan diberikan pencipta dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidaknya perlindungan yang diberikan. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini, memperoleh hak dalam luas dan bekerjanya disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika digunakan secara langsung perundang-undangannya terhadap warga negaranya sendiri. Pengecualian diberikan kepada negara berkembang, atau reserve. Reserve ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian yang semacam ini dapat melakukannya demi kepentingan ekonomi, sosial, atau kultural. Beberapa konvensi internasional berkaitan dengan hak cipta yang berlaku bagi negara penandatangannya adalah Perjanjian Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual, 1. Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, 2. Konvensi Brussel terkait distribusi sinyal pembawa program yang dipancarkan melalui satelit, 3. Konvensi Jenewa untuk perlindungan produser fonogram terhadap duplikasi fonogram mereka yang tidak sah. 4. Perjanjian Marrakesh untuk memfasilitasi akses terhadap karya yang diterbitkan bagi penyandang tunanetra, atau penyandang disabilitas cetak. 5. Konvensi Roma untuk perlindungan pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. 6. Perjanjian Hak Cipta WIPO, atau WCT. 7. Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO, atau WPPT. Indonesia meratifikasi Berne Convention melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang isinya mengesahkan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang diterima di Bern, Swiss, pada tanggal 9 September tahun 1886 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir di Paris, Prancis pada tanggal 24 Juli tahun 1971, dengan disertai pensyaratan, atau reservation, terhadap pasal 33 ayat 1 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada keputusan Presiden ini. Hasil kerja PBB, atau Persatuan Bangsa-Bangsa, melalui sponsor UNESCO, atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, untuk mengakomodasikan dua aliran falsafah berkaitan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat internasional. Di satu pihak ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut civil law system, berkelompok keanggotaannya pada konvensi Bern, dan di pihak lain ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut common law system, berkelompok pada konvensi-konvensi hak cipta regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Untuk menjembatani dua kelompok yang berbeda sistem pengaturan tentang hak cipta ini, PBB melalui UNESCO, atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, menciptakan suatu kompromi, membuat sebuah konvensi dinamisator umum baru yang dimaksudkan untuk menyetabilkan tingkat minimum hubungan hak cipta internasional di seluruh dunia, tanpa melemahkan atau menggantikan konvensi Bern.
Pada tanggal 6 September tahun 1952 untuk memenuhi kepatuhan adanya suatu Common Denominator Convention, lahirlah Universal Copyright Convention, atau UCC, yang ditandatangani di Geneva, kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada tanggal 16 September tahun 1955. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut pasal 1 konvensi antara lain, 1. Adequate and Effective Protection. Menurut pasal 1 konvensi, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. 2. National Treatment. Pasal 2 menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara. 3. Formalities. Pasal 3 yang merupakan manifestasi kompromal dari Universal Copyright Convention, atau UCC, terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan, atau deposit, pendaftaran, atau registration, akta notaris, atau notarial certificates, atau bukti pembayaran royalti dari penerbit, atau payment of fee, akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda C, dan di belakangnya tercantum nama pemegang hak cipta, kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali. 4. Duration of Protection. Pasal 4. Suatu jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta. 5. Translations Right. Pasal 5, hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun setelah 7 tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan konvensi. 6. Jurisdiction of the International Court of Justice. Pasal 15, suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan ke muka Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang diajukan kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk memakai cara lain. 7. Berne-Safewaard Clause. Pasal 17 Universal Copyright Convention, atau UCC, beserta appendix merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini, merupakan salah satu sarana penting untuk pemenuhan kebutuhan ini. Itulah topik ke-14 hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman para mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.